Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana, stambuk F55511925. Saya berasal dari kelas D. Langsung saja kita masuk ke penjelasan. Yang pertama itu, pengertian microservice adalah sebuah service di mana service tersebut difokuskan untuk fungsi tertentu. Kumpulan service-service ini bila saling berkomunikasi dapat menjadi sebuah sistem yang besar dalam implementasinya. Secara sederhana, kita harus memecah aplikasi yang ingin kita buat secara spesifik atau rinci dari sisi fungsionalitasnya. Setiap fungsi harus mampu bekerja secara independen, dan fungsi-fungsi tersebut dapat dibangun menggunakan teknologi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, sehingga sangat memungkinkan akan terdapat banyak teknologi dalam satu aplikasi besar. Kemudian kita lanjut ke manfaat microservice. Manfaat microservice ini, arsitektur microservice memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah arsitektur microservice dapat menurunkan tingkat kompleksitas suatu sistem dengan membagi-bagi setiap fungsi secara spesifik. Kita sebagai pengembang dapat fokus kepada fungsi-fungsi spesifik tersebut, atau dengan kata lain, kita dapat memperkecil skop yang dikerjakan. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu developer akan lebih fleksibel dalam menentukan tools yang lebih tepat untuk digunakan oleh suatu microservice. Yang ketiga itu, pembagian tim atau tim splitting akan lebih mudah. Satu tim akan fokus terhadap satu microservice. Setiap tim tidak berbagi source kode dengan tim lain dan hanya terikat oleh interface yang didefinisikan dalam service-service tersebut. Kemudian yang terakhir itu, microservice memungkinkan pembedaan profil satu service dengan service lainnya, terutama yang berhubungan dengan scaling up. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke apa itu IP Gateway. Adalah gerbang dari beberapa API yang bertindak sebagai titik masuk tunggal untuk grup microservice yang ditentukan dan berfungsi sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan sebagainya. API Gateway juga biasa disebut pemrograman yang berada di depan application programming interface yang menangani terjemahan protokol. Pemrograman ini sangat berguna jika klien yang dibuat dengan microservice menggunakan beberapa API yang berbeda. Di sini ada pun fungsi dari API Gateway. Yang pertama itu mempermudah akses informasi. Fungsi pertama adalah sebagai alat untuk mempermudah akses informasi pengguna jaringan komputer. Pada dasarnya, jaringan komputer dengan protokol berbeda tidak dapat saling disambungkan. Perangkat komputer tersebut pun tidak bisa saling mengakses informasi. Namun, dengan adanya gateway yang telah terhubung pada beberapa jaringan komputer tersebut,
maka secara otomatis akses informasi pun dapat berjalan lebih lancar. Kemudian yang kedua itu protokol over 10. Seperti yang sudah disinggung di atas, gateway bisa digunakan sebagai penghubung beberapa jaringan komputer yang memiliki sistem protokol berbeda. Untuk bisa menghubungkan jaringan komputer tersebut, gateway harus menumversi setiap protokol yang ada, sehingga beberapa jaringan tersebut bisa saling dihubungkan. Kemudian ketiga itu ada hardware sharing. Gateway juga memungkinkan Anda untuk memakai hardware secara bersama-sama. Contoh penerapannya adalah pada penggunaan printer server, di mana sebuah printer dapat digunakan oleh banyak jaringan komputer yang ada di kantor-kantor. Hal ini tentunya sangat memudahkan saat akan mencetak dokumen, sehingga tidak perlu untuk mengantri di satu komputer. Kemudian, kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Dalam kondisi tertentu, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa dari keseluruhan aplikasi bisnis. Caranya adalah dengan memberikan tugas komputasi lebih kepada suatu perangkat yang didistribusikan ke komputer yang lain. Kemudian yaitu keamanan dan pengaturan data. Dalam dunia bisnis, perangkat gateway memungkinkan seseorang administrator untuk mengorganisir data-data yang paling penting. Data tersebut dapat diatur dalam sebuah service backend untuk kemudian direplikasi atau di-backup sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, sang admin juga bisa mengontrol data-data yang penting tersebut agar dapat diakses atau dibuat oleh orang-orang yang berhak saja. Baik, kita akan lanjut ke kelebihan gateway. Selain digunakan untuk menjawab permasalahan API gateway, memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah loss complaint. Dengan adanya API gateway, kita dapat menurunkan tingkat ketergantungan klien terhadap service-service yang ada. Apabila kita melakukan refactoring dan maintenance, akan membuat event pada klien kita secara langsung, dimungkinkan terjadi break-in pada klien yang mengkonsumsi service-service kita. API gateway dapat membuat yang asalnya sangat kompleks menjadi loss complex. Yang kedua yaitu terlalu banyak runtime. Suatu halaman front-end atau mobile event terkadang memerlukan banyak sekali pemanggilan beberapa service yang berbeda, atau jika service yang dibuat tidak terlalu bagus, bisa saja terjadi banyak pemanggilan pada service yang sama. Dengan adanya API gateway, kita dapat menurunkan tingkat latensi dengan membuat aggregate pada IP gateway untuk menggabungkan beberapa pemanggilan API yang terjadi. Biasanya untuk keperluan ini, kita mesti dapat melakukan customize pada API gateway yang kita gunakan. Yang ketiga itu adalah security. Tanpa API gateway, apabila kita menerapkan security, maka kita harus membuat dan mengimplementasikannya di setiap service yang ada. Hal ini menjadi tidak efisien dan terlalu banyak usaha yang harus dikorbankan. Dengan API gateway, kita hanya perlu melakukan implement security di level API gateway.
Dan setiap service kita tempatkan di lingkungan private yang tidak terekspos secara langsung dari luar. Kemudian yang terakhir itu adalah cross-contain concurrent. Proses penerapan authorization dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan bukan proses utama atau pendukung dapat kita implementasikan di bagian gateway, sehingga membuat setiap service menjadi lebih sederhana. Di sini ada pun fitur utama yang harus ada pada sebuah gateway. Di sini terdapat ada beberapa. Yang pertama yaitu authentication dan authentication. Kedua, service discovery integration, responsification, retrieval-lication, secret breaker, red limitation, dan proline. Selanjutnya load balancing, kemudian login, tracking, dan correlation. Terus selanjutnya header query string dan claims transformation. Selanjutnya IPv utilization, aggregation, yang terakhir reversion proxy. Nah, inilah fitur utama yang harus ada pada sebuah IP gateway. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih banyak terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.